Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Wahidin dari kelas 5A dengan NIM 19044111259. Di sini saya akan mempresentasikan materi terkait tentang program security, yaitu buffer overflow. Seperti yang kita ketahui bahwa eksploitasi security sering sekali dilakukan oleh para attacker, di mana mereka menggabungkan dengan virus komputer yang dapat menyebabkan serangan tersebut kompleks terhadap sistem dan aplikasi berbasis software. Salah satu masalah keamanan yang sudah lama muncul dan sangat mengganggu adalah serangan buffer overflow. Buffer overflow adalah area penyimpanan data yang mempunyai kapasitas ukuran tertentu, di mana buffer overflow terjadi jika suatu program berusaha menyimpan data ke buffer, di mana ukuran data lebih besar dari ukuran buffer. Buffer overflow terjadi karena pembuat program komputer menulis baris kode tanpa mengecek ukuran dari buffer yang dituju untuk mengetahui apakah cukup untuk menerima data baru. Kita dapat mendeskripsikan buffer overflow secara teknis, di mana sebuah buffer overflow terjadi ketika dapat ditulis ke buffer lalu merusak nilai-nilai data dalam alamat memori atau memory address yang berdekatan dengan buffer tujuan. Hal ini terjadi saat menyalin data dari satu buffer yang lain tanpa memeriksa terlebih dahulu bahwa data tersebut cocok ke dalam buffer tujuannya. Adapun proses buffer terjadi yaitu dapat menggunakan bahasa C, yang dimana buffer dialokasikan dengan array atau pointer. Sebagai contoh yang terlihat pada layar, di mana char rumah berisi 20 yang artinya rumah dapat berisi 20 orang saja, dan char kamar 10 yang artinya kamar dapat berisi 10 orang. Jika semua yang ada dalam rumah berjumlah 20 orang masuk ke dalam kamar yang hanya dapat berisi 10 orang, maka kamar tidak dapat menampung 10 orang lainnya. Hal inilah yang dapat kita katakan sebagai buffer overflow, di mana kamar itu diibaratkan sebagai buffer atau penyimpanan, dan karena kapasitas kamar lebih kecil dari kapasitas yang akan masuk, maka dapat dikatakan sebagai. Adapun eksploitasi berbasis yang dapat dilakukan oleh buffer ini, di mana yang pertama itu eksploitasi berbasis stack, yaitu dengan menimpa variabel lokal berdekatan dengan memori pada stack untuk mengubah perilaku program yang dapat mengambil manfaat penyerang, dan juga dengan menimpa alamat pengirim dalam stack frame. Setelah itu fungsi kembali, eksekusi, dan dilanjutkan pada alamat sebagaimana ditentukan oleh penyerang. Kemudian dengan menimpa fungsi pointer dan handler expansion yang kemudian dieksekusi. Kemudian ada eksploitasi berbasis heap. Memori di heap dialokasikan secara dinamis oleh aplikasi pada saat runtime dan biasanya berisi data program. Eksploitasi dilakukan dengan cara merusak data ini dengan cara-cara khusus dan menyebabkan aplikasi menimpa struktur internal seperti pointer linked list. Adapun juga teknik canonic overflow yang menimpa memori dinamis alokasi linkage seperti metadata yang malloc dan menggunakan pertukaran pointer yang dihasilkan untuk menimpa fungsi pointer program tersebut. Adapun hambatan yang dilakukan pada saat mengeksploitasi yaitu manipulasi dari buffer yang terjadi sebelum membaca atau dieksekusi dapat menyebabkan kegagalan upaya eksploitasi. Manipulasi ini dapat mengurangi ancaman eksploitasi. Manipulasi dapat mencakup konversi ke atas atau huruf kecil, penghapusan meta karakter, dan menyaring string non alphanumeric. Namun berbagai teknik yang tersedia untuk membypass filter dan manipulasi kode alphanumeric, kode polymorphic, dan seragam return to lib. Metode yang sama dapat digunakan untuk menghindari deteksi oleh sistem pendeteksi instruksi. Kepraktisan eksploitasi ada beberapa, yaitu dalam eksploitasi dunia nyata ada beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk eksploitasi keandalan beroperasi. Faktor-faktor ini termasuk byte null dalam alamat, variabilitas di lokasi sel code, perbedaan antara lingkungan, dan berbagai hal-hal langkah yang dapat kita lakukan untuk mencegah buffer overflow, yaitu yang pertama menghindari menggunakan library files, di mana library file
yang digunakan dalam bahasa pemrograman dan secara inheren tidak aman, menjadi sasaran hacker selama serangan aplikasi. Kemudian filter input dari pengguna. Memfilter kode HTML berbahaya dan karakternya bisa menyebabkan masalah pada database. Misalnya dalam kode ASP, tanda kutip, tanda petik, dan juga simbol ampersand. Pastikan untuk menguji semua aplikasi sebelum pemasangan. Coba masuk ke setiap aplikasi untuk memastikan codingan aman. Jika aplikasi rusak, jelas ada masalah yang perlu diperbaiki sebelum hacker mampu. Digunakan yaitu pada serangan buffer overflow ini, penyerang terus melakukan input data sehingga data terus bertumpuk di memori sehingga melebihi kapasitasnya dan mengakibatkan crash. Kemudian attacker menggunakan teknik buffer overflow untuk mendapat akses root, sehingga attacker mencoba mengeksekusi buffer overflowing area, menimpa nilai dari return address yang mengisi nilai ke buffer dan mengeksekusi kode yang dapat merugikan korban.